Sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke teman-teman ya, saya aja ya, saya kamu aja ya biar lebih enak gitu. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, di sini ada yang udah jual di Shopee? Coba tulis di kolom chat di obrolan. Coba, apakah ada yang udah jualan di Shopee atau memang belum jualan tapi pengen jualan? Nah, ada dari Fatur, belum Kak. Nah, yang lainnya apakah sudah berjual di Shopee? Coba karena ini saya lihat yang komunitas saya itu cuma sedikit ya, kayak ada Kak Mari, Ifada. Nah, ini ada beberapa ya. Belum Bang, sudah belum maksimal, belum Kak, sudah Kak, belum belum. Nah, oh sudah, ada yang sudah yang belum ya. Cuma mayoritas sama sih ini. 50-50 ya, 50 udah, 50% belum. Nah, oke. Saya mau tanya dulu yang belum nih. Sorry, saya mau tanya dulu yang udah. Nah, yang udah itu teman-teman jualan di Shopee itu apakah pakai produk sendiri atau pakai produk orang? Coba tulis lagi di kolom chat. Jadi pertanyaannya saya kerucutin. Ya, tadi kan udah jualan di Shopee. Terus apakah jualan produk sendiri atau jual produk orang? Coba produksi sendiri. Oke, dari Hisham Query Kids. Oke, produk sendiri. Nah, dari Anissa nih, produk orang lain. Oke, produk sendiri. Cuma ini kebanyakan produk sendiri ya. Produk sendiri dan produk orang lain. Oke, ada yang dari dropship juga. Nah, pertanyaannya ke teman-teman yang pakai produk sendiri, apakah puyeng atau pusing ngurus stok? Pusing nggak ngurus stok atau produk produk barang, isi stok lagi, lalu ngurus karyawan yang produksi itu puyeng nggak? Coba pusing nggak? Pusing nggak teman-teman? Coba saya sharing dulu, kita sharing dulu supaya kedepannya bakal lebih apa namanya lebih relate. Betul puyeng tuh dari Kak Hisham Query Kids. Nah, betul memang untuk produksi sendiri itu bakal puyeng karena perputaran pertama ya, perputaran uangnya harus benar-benar gede. Lalu ngurus timnya, lalu ngurus stoknya yang mana yang harus diproduksi lagi gitu kan. Untuk ngebuang barangnya gimana ketika udah stoknya banyak supaya produknya bisa kejual dan bisa restock lagi itu gimana itu perlu bener-bener effort ya. Perlu apa ya? Perlu usaha ekstra untuk menjual produk tersebut dan itu baru satu sisi yang lain gitu. Sorry, itu baru sisi sisi satunya, belum sisi lainnya yaitu yang tentang penjualannya, ngurus tim kontennya dan sebagainya. Jadi memang materi ini bakal memberikan pencerahan ke teman-teman yang dimana tadi kan ada beberapa juga yang belum punya toko ya, belum jualan di Shopee tapi pengen jualan di Shopee, makanya ikut webinar ini kan. Makanya saya akan share materi mengenai Shopee Dropship yang dimana ini yang saya jalankan dan saya lagi bangun movement tentang jualan di Shopee. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita masuk aja ya. Di sini judulnya webinar Shopee Dropship ya. Bagaimana sih step by step jualan di Shopee tanpa punya produk sendiri. Nah, kenapa saya angkat topik ini? Karena memang banyak sekali ya orang di luar sana, termasuk teman-teman di sini, pengen sih jualan di Shopee, tapi alasannya apa? Alasannya nggak punya produk lah, inilah itulah. Padahal itu udah kelewat banget. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman dapat poin pentingnya di Shopee Dropship ini. Tenang aja, bakal dipraktekin ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah yang buat teman-teman yang belum jualan ya, kenapa belum mulai jualan online? Selain produk ya. Apa? Coba share apa namanya alasannya atau sharing kenapa sih kendala apa sih gitu kan yang bikin teman-teman itu belum mulai jualan di Shopee? Coba dropship produk sendiri oh ini yang tadi ya. Apa nih kendalanya? Jangan-jangan teman-teman sendiri nggak tahu kenapa nggak mulai gitu, nggak tahu langkah apa yang harus dilakukan, terus nggak tahu kenapa ya, iya juga ya kenapa saya nggak tahu alasan kenapa belum mulai ya ketiga. Nah jadi itu yang harus diketahui dulu. Jadi ketika kita udah tahu alasannya apa, nah kita tinggal selesaikan alasan atau masalah tersebut kita selesaikan. Ya, ada lagi dari modal iklan, bingung riset produk,
mungkin belum tahu ilmunya. Nah, kalau riset produk kebetulan ada materinya di sore hari ini ya. Mungkin belum tahu ilmunya. Nah, kayak misalkan nih kan Kak Isyam bilang mungkin belum tahu ilmunya. Nah, kan jadi seenggaknya kita tahu apa kekurangan kita, yaitu belum tahu ilmunya. Ketika kita tahu, kita belum tahu ilmunya, kita belajar. Karena kan kita tahu, karena kita belum punya ilmunya, makanya kita belajar. Nah, ada dari Fatur nggak tahu bang. Nah, dicari ya, karena eh, jualan itu bukan sekedar teori, bukan sekedar kepengen doang, tapi apa yang dihasilkan dari kepengen itu, apa? Yaitu actionnya. Oke, jadi ada banyak alasannya ya, kenapa belum mulai jualan online. Nah, padahal sayang banget ya, jualan online itu bisa seperti ini ya. Ini dashboard iklan di toko Shopee saya di bulan November, satu full bulan November ya. Ini persentase kliknya, biaya iklannya 9.300.000, 9 juta ya, 9.300.000, hampir 10 juta hanya untuk iklan aja. Hanya untuk iklan saya mengeluarkan 9 juta. Tapi dapat omsetnya di 129 juta. Ya alhamdulillah toko saya udah dapat omset 3 digit ya setiap bulan. Nah, jadi mengeluarkan biaya iklan 9.300.000 dapat omsetnya di 129 juta. Nah, ROAS-nya 13,95. Mungkin buat teman-teman yang belum jualan di Shopee nggak ngerti tentang ROAS. Intinya omset ini yang saya tekankan omsetnya dapat segini. Nah, ini baru toko saya doang, teman-teman. Ini baru toko saya, belum toko member-member, belum toko orang di luar sana yang omsetnya udah miliaran. Ini tuh kalau saya itu masih belum seberapa lah dibanding mentor-mentor di luaran sana yang jualan di Shopee-nya memang gila-gila ya, ya udah omsetnya miliaran ya per bulan ya, per bulan bukan per tahun. Nah, lalu apa intinya dari sini? Intinya adalah bahwa ada loh potensi untuk kita bisa dapat segini dari Shopee doang. By the way, ini Shopee doang ya, belum termasuk TikTok, Lazada. Ya kalau Lazada memang lagi turun sih, cuma seenggaknya ada gambaran ya. Ini baru satu toko, belum lagi toko-toko yang lain. Artinya apa? Kebutuhan orang tuh untuk belanja online itu sangat besar. Makanya ketika ada kebutuhan, kita harus memberikan eh, produk atau kita menyuplai apa yang dibutuhkan oleh orang. Ya, itu jualan itu biasanya seperti itu. Ya, jadi intinya poinnya seperti itu. Potensinya masih besar sekali. Ini 2025 ya by the way. 2025 di bulan November seperti iklan Shopee. Nah, tadi ya ngebahas tentang teman-teman yang mungkin ya nggak bingung, nggak punya produk sendiri, lalu jualan itu harus punya modal besar. Tadi tuh ada yang bilang harus modal iklan, artinya harus ada modal yang dikeluarkan. Betul, sebenarnya modal iklan itu perlu, tapi jangan memaksain untuk dapat untuk apa ya? Untuk ngiklan saat pertama kali jualan di Shopee. Enggak wajib kok, tapi ke depannya harus gitu. Untuk di awal itu enggak. Karena apa? Karena kita bisa pakai sisi yang lain ya. Misalkan kita ngiklan kan pakai budget nih. Kalau pakai budget kan kita nggak bisa. Nah, selanjutnya adalah pakai video atau pakai live streaming, dan itu gratis kan, bikin video gratis, live streaming gratis. Jadi masih banyak celah-celah yang bisa kita isi kalau celah yang lainnya kita nggak bisa isi ya. Nah, jadi ini biasanya ini adalah kepercayaan yang salah dari kebanyakan orang yang belum mulai jualan di Shopee sampai sekarang ya. Dan yang terakhir adalah gaptek. Nah, ini yang paling banyak ya. Pernah gak sih teman-teman dengar ketika mungkin teman-teman sendiri yang ngalamin, kalau saya sih teman-teman saya di rumah gitu kan. eh Kenapa belum mulai jualan? Terus bilangnya gaptek lah, inilah, itulah. Jadi itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang salah gitu. Padahal kan kalau gaptek itu kita tinggal belajar ya. Ya, ada di sini ya. Nah, faktanya jualan itu mungkin saya bahas yang ini dulu ya. Faktanya jualan itu harus punya produk. Padahal ini adalah palsu. Ini adalah kepercayaan yang salah. Nah, faktanya kita bisa jualin produk orang lain. Nah, itu yang saya lagi bangun juga ya di komunitas Marketplace Empire ya. Jadi saya jualin produk orang lain, lalu teman-teman yang ada di komunitas itu bisa jualin produk saya yang udah disiapkan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk mulai jualan online, terutama di Shopee ya. Bahwa kita bisa jualan produk orang lain. Selanjutnya, jualan harus modal besar itu juga kepercayaan yang salah. Padahal faktanya ya bisa menjalani sistem dropship. Sistem dropship kan kita nggak stok barang, kita nggak
urus pengiriman, kita nggak usah harus punya produk sendiri, kita nggak usah apa namanya stok, nggak usah punya banyak karyawan, nggak usah. Kita minta atau kita beli produk orang lain, yang dimana kita nggak usah datengin dulu ke tempat kita, tapi nanti ketika ada order, si supplier tersebut bisa mengirimkan barangnya. Cuma nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, yang ketiga gaptek ini yang paling parah ya. By the way, ini saya kasih fondasinya dulu ya, fundamentalnya dulu supaya teman-teman bisa paham, karena fundamental atau mindset itu yang paling penting ya dibanding dengan apa namanya teknisnya gitu. Yang paling penting itu fundamentalnya. Nah, yang ketiga adalah gaptek ya. Nah, kalau gaptek itu kan solusinya adalah belajar ya. Gak mungkin dong teman-teman misalkan anak bayi ditanya oleh orang tuanya, kenapa kamu nggak jalan? Karena nggak bisa jalan. Ya karena memang belum bisa jalan gitu. Tapi kan ada fase belajarnya sampai sekarang itu bisa berjalan. Artinya apa? Artinya ketika kita udah ngerasa gaptek, kan jadi gini, gaptek itu hanya sekedar alasan, alasan di mana kita pengennya yang instan-instan atau kita pengennya terima beres aja gitu kan. Ya orang Indonesia kan mungkin ya, mungkin kebanyakannya yang malas gitu. Jadi pengennya yang instan. Jadi ya udah tinggal ngomong gaptek deh. Padahal kan di balik itu nggak tahu ilmunya, nggak mau belajar. Jadi ditutup atau dibalut dengan kata-kata gaptek. Nah, kalau kalau kita udah tahu kita ngerasa gaptek, solusinya belajar. Karena semua di dunia ini kan hal baru. Jadi semuanya juga perlu belajar. Nah, contoh-contoh kecilnya, apakah waktu dulu pertama kali ada Zoom atau teman-teman ikut Zoom, ya aplikasi Zoom kayak gini, apakah bisa langsung ngerti gimana caranya komen, gimana caranya join Zoom? Jawabannya kan enggak. Jadi ini penting banget ya. Jawabannya belajar. Nah, selanjutnya mungkin saya perkenalan dulu ya, karena tadi saya belum perkenalkan, saya Fadli Muhammad. Tadi juga udah dibahas sedikit oleh timnya Data Pinter ya, cuma saya ingin uh, bahas ulang. Saya Fadli Muhammad, saya sebagai seller marketplace selama 5 tahun, jalan 6 tahun sebenarnya ya. Jualan di Shopee itu di tahun 2020 udah sempat jualan, lalu masuk ke Lazada di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, iya kalau nggak salah 2022, jadi 2 tahun setelah di Shopee, atau 1 tahun, sorry. Kalau di Lazada itu 1 tahun setelah Shopee. Nah, di 2021, lalu di 2023 jualan di TikTok Shop ya. Jadi 2 tahun setelah di Lazada. Nah, jadi secara keseluruhan saya berjualan di marketplace selama 5 tahun. Selanjutnya saya juga adalah owner dari Marketplace Empire ya. Ini adalah komunitas yang saya bangun, yang dimana di sini saya mempertemukan antara supplier dan dropship ya, yang dimana buat teman-teman yang enggak punya produk sendiri bisa jualin produk supplier. Nah, di tengah-tengahnya ada Marketplace Empire. Nah, selanjutnya saya juga adalah digital marketer, seseorang pemasar di melalui media digital ya. Lalu konten kreator juga dari akun Fadli Muhammad titik underscore di Instagram ya, ini di Instagram bisa dicek aja Fadli Muhammad underscore ya, 80.000 followers alhamdulillah hasil dari konten ya. Jadi itu aja perkenalan singkatnya. Nah, ini toko saya di semuanya di online store ya, di Shopee, saya zoom ya. Di Shopee, ini di Shopee ada dua ya. Ini produk sendiri, ini produk dropship yang masukin dompet store ya. Ini kan 5 tahun yang lalu nih, yang Harvey Kids Collection masukin dompet store ini baru. Saya baru buat di pertengahan tahun lalu, tahun 2025. Ini dropship produknya, jadi saya nggak produksi sendiri. Jadi ketika ada order, saya kirim resinya ke supplier plus bayar harga modal, nanti langsung dikirim oleh supplier. Nanti saya jelaskan step by stepnya. Intinya ini tokonya bisa dicek aja di Shopee-nya langsung. Di Lazada juga ada pamstar.id, lalu di TikTok Shop, di TikTok ya pamstore.id. Jadi ini online store saya, bisa dicek aja nanti ya. Nah, ini portofolio saya juga ya, podcast bersama Akademi Marketer ya, ini my mentor, ya mentor saya Mas Firdi ya, thank you banget dapat banyak ilmu tentang jualan dropship tapi di Meta, bukan di Shopee, di Meta ya. Nah, bisa ditonton 48 menit saya jelaskan juga secara singkat tentang Shopee dropship ya, yang apa namanya tuh judulnya dulunya Kru Indomaret, sekarang omset puluhan juta dari marketplace. Nah, ini waktu omsetnya masih puluhan juta. Kalau sekarang alhamdulillah udah tembus 100. Nah, by the way dulu juga saya mantan karyawan Indomaret ya, ya di tahun 2023 ya. Jadi sambil kerja
sambil cari ilmu lagi, terus resign, ngurusin lah bisnis online. Ini bisa ditonton lah selebihnya. Nah, ini sering belajar juga ya tentang jualan dari tahun 2022 pertama kali ya, 2022 atau 2021 pertama kali ikut seminar-seminar gitu ya. Seminar-seminar offline di kantornya Shopee, ini di acara Festival Lazada, ini yang kemarin tuh yang Shopee Summit 2000 Shopee Super Summit 2025 ya di Jakarta. Jadi seneng seneng banget gitu belajar-belajar seperti ini. Bahkan sering ngikutin webinar gratis kayak gini nih. Misalkan ada mentor yang lumayan ya expert banget di hal tertentu. Saya kalau dulu ya, dulu itu kalau gratis saya ikut. Kalau sekarang karena keuangan udah aman gitu ya, dari bisnis udah bisa berputar terus, jadi sisa uangnya atau beberapa uangnya saya beliin course untuk saya belajar lagi, upgrade ilmu lagi. Jadi itu yang sering saya lakukan. Tapi masih banyak kok webinar-webinar gratis seperti ini di luar sana untuk dapetin ilmu. Jadi jangan jangan berhenti untuk belajar gitu. Ya, karena ini ya, ini mindset juga ya. Jadi teman-teman ingat kata-kata ini dari mentor saya juga ya, bahwa gak apa-apa teman-teman belajar, belajar jangan sampai jangan jangan pernah berhenti gitu. Tapi income itu datangnya dari action, bukan dari belajar. Belajar itu cuma ngasih kita knowledge ya, pengetahuan. Tapi kalau untuk ngasih kita penghasilan itu adalah action. Oke. Okay? Jadi ini mindsetnya. Nah, oke, kita langsung masuk ke bagian Shopee Dropship ya. Flow-nya kayak gimana sih ya? Jadi mulai dari riset produk sampai saldo masuk. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu pertumbuhan e-commerce di Indonesia ya. Ini berdasarkan data sumbernya dari Kementerian Perdagangan, bukan kaleng-kaleng ya sumbernya juga. Ya, ini jumlah pengguna e-commerce di Indonesia meningkat. Ya, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Ya, ini belum saya update karena udah lumayan lama ininya datanya gitu. Cuma dari sini bisa kita lihat dari tahun 2020 itu ada peningkatan sangat signifikan ya. 2020 jadi pertumbuhannya itu setiap setiap tahun itu bertumbuh untuk penggunanya, artinya user Shopee-nya atau user suatu e-commerce-nya. Artinya ketika suatu e-commerce itu ada banyak yang download, ada banyak usernya, otomatis kan pengunjungnya juga ke toko tersebut atau ke e-commerce tersebut makin besar. Nah, disitulah peluang kita sebagai seller. Karena kan kita itu jualan yang dimana ada trafficnya gitu, ada pengunjungnya. Ya, ketika ada pengunjung, kalau kita jualan di ujung ujung apa ya di ujung gunung gitu ya kan nggak bisa laku karena nggak ada pengunjungnya, nggak ada orangnya. Nah, kalau di marketplace itu kan ada orang di dalamnya, ada orang yang ada usernya yang bisa yang dimana mereka nanti bisa tahu tentang produk kita dan akhirnya beli, itu harapannya. Nah, jadi kita lihat dari sisi ininya dulu nih, kalau ini ada pertumbuhan berarti memang potensinya masih besar dan terbukti ya masih masih bertumbuh. Oke. Nah, ini marketplace populer di Indonesia yang pertama Shopee, TikTok Shop dan sebagainya. Cuma saya sarankan kalau teman-teman mau jualan online terjun dulu ke dunia Shopee ya. Karena memang ini adalah toko online yang paling sering diakses ya. Di tahun 2025 kemarin itu sebesar 53% dari keseluruhan ya. Jadi bisa dicoba untuk Shopee Dropship. Dan ini adalah fakta terkini pasar pasar digital ya. Di sini ada Mayora Official Shop ya. Mungkin teman-teman tahu ya tentang produk-produk Mayora ya yang sering kita lihat di warung atau di minimarket ya kayak Malkis nih, Sari Gandum ini kan sering kita lihat ya. Ini kan apa namanya diproduksi oleh Mayora, lalu ada juga Scarlet Whitening, ada juga Unilever, ada juga Eiger nih. Nah, faktanya apa? Di sini saya menjelaskan bahwa mereka nih brand-brand yang besar ini kan udah besar kan, Mayora itu kan udah besar, Scarlett udah besar, udah ngiklan kayak kayak apa namanya, Mayora itu ngiklan di TV, udah brand-brand besar lah. Sorry, bukan Mayora, Makis ngiklan di TV gitu kan. Nah, mereka udah besar nih, tapi mereka tetap jualan di Shopee. Kenapa? Karena marketnya segede itu, karena potensinya terlihat. Semua orang belanja online, bahkan saya pun sering banget sekarang belanja online gitu, dibanding offline. Karena ya satu hemat waktu dan sebagainya gitu kan. Hemat waktu dalam artian kita nggak usah macet-macetan di jalan ya, cuma tinggal nunggu barangnya sampai aja gitu kan. Nah ini baik lagi ya, faktanya mereka nih gede-gede yang gede-gede kayak gini nih
ya kayak kecap Bango ini jualan dia di Shopee ya dari Unilever. Terus pertanyaannya kenapa kita yang masih kecil belum masuk ke dunia Shopee atau belum masuk ke pasar digital? Nah, itu yang harus difikirkan kenapa mereka aja masih memanfaatkan momentum atau memanfaatkan e-commerce ini gitu, e-commerce atau marketplace Shopee ini. Jadi di sini saya menekankan untuk memanfaatkan kalau teman-teman pengen tetap pengen jualan, gitu, pengen dapat apa namanya order banyak, ingin menumbuhkan bisnis teman-teman ya. Nah, lalu apa sih peluang untuk dropshipper yang dimana Shopee ini lagi potensial gitu kan? Nah, ini adalah peluangnya nih. Dropshipper itu kan biasanya di jualan di Meta ya, kayak di Facebook atau di Instagram itu kan dropship pada umumnya ya, pada umumnya. Nah, pada umumnya kan memang dropship itu punya skill jualannya, tapi nggak punya barangnya. Itu secara dasarnya dropship itu seperti itu, makelar lah. Nah, kebanyakan dropship itu jualan di Meta, di Facebook, di Facebook, di IG gitu kan. Tapi di sini saya apa ya? Saya nggak suka masuk ke industri yang dimana udah banyak pemainnya. Itu kan udah banyak sekali yang jualan di Meta gitu kan. Nah, makanya di sini saya saya geser ya dropship itu ke Shopee. Makanya di webinar ini saya kasih judul Shopee Dropship. Ya, kita next lagi. Nah, langkah pertama, jadi kita langsung aja ke langkah pertama. Nah, langkah pertama itu yang harus kita lakukan untuk jualan di Shopee itu melakukan riset produk ya. Riset produk ini penting banget ya. Riset produk ini penting banget karena memang ini kuncinya gitu. Kalau kita pengen nih produk kita laku, ya kan? Tapi pas kita cek di Shopee atau melakukan riset produk dimanapun, ternyata orang nggak butuh produk kita. Jawabannya ya nggak bakal laku juga. Ya produk yang laku itu yang dibutuhin oleh orang. Nah kita sediakan produk yang dibutuhkan orang. Untuk tahu produk apa yang dibutuhkan orang, kita lakukan riset produk itu namanya. Nah di sini riset produk ada dua cara sebenarnya ya. Bisa secara eh, manual di sini di Shopee-nya langsung ya. Nah, bisa langsung di Shopee-nya riset produk apa yang lagi laku atau pakai tools ya, pakai tools atau saya biasa menggunakan data pinter ya. Kebetulan ini yang mengadakan juga data pinter ya. Thank you tim data pinter udah undang saya sebagai pemateri di webinar apa live ya. Edu live ya kalau nggak salah. Edu live kali ini. Nah, kalau pakai gratisan memang bisa cuma makan waktu, bakal lama, bakal lama ngerisetnya. Jadi harus riset, riset satu-satu. Tapi kalau pakai tools, nah tinggal dicari aja di sini nih. Ya, ini nggak mungkin saya kasih nggak saya kasih tahu lebih detail cara pakainya ya, cuma ini cara riset produknya aja. Nah, sebelum riset produk kita juga harus tahu kategori apa yang harus yang pengen kita sasar gitu. Kita itu mau jual kategori apa. Jadi sebelum ke produknya, kategorinya mau jual atau industrinya lah. Kita mau main di apa? Main di fashion kah? Mau main di elektronik kah? Main di peralatan rumah tangga kah atau apa gitu. Itu kita harus tahu dulu. Caranya kalau bingung-bingung banget riset di sini. Ya ini tinggal kita pilih kategorinya nih. Apakah elektronik, perlengkapan rumah, tas atau apa nih. Ya ini tinggal dicari. Ya ini teman-teman harus bisa menentukan sendiri ya. Jangan jangan bingung. Biasanya gitu kan. Saya mau pengen jualan, tapi apa ya? Terus udah dikasih tahu kan harus riset produk. Tapi kategorinya apa ya? Jadi masih bingung ya. Teman-teman harus bisa memutuskan sendiri. Jadi harus testing sendiri gitu. Saya contohkan di sini apa ya? Ada input teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Coba tulis di kolom chat. Ada input gak? Pengen riset kategori apa? Gratis gak bang toolsnya? Gratis ini ada ada apa namanya? Ada fitur gratisnya juga kerudung. Nah, kalau kerudung itu kan masuknya ke produk ya, ke produk. Kerudung hijab itu masuknya ke produk. Tapi kita risetnya ini adalah kategorinya dulu. Ini buat teman-teman yang belum jualan ya, belum pernah jualan di Shopee. Karena memang sebenarnya webinar ini dikhususkan untuk yang belum pernah jualan di Shopee. Tapi buat teman-teman yang udah jualan di Shopee dan udah punya toko, nggak apa-apa, aman. Karena apa? Karena ada riset produknya. Siapa tahu nanti mau ternak toko ya, mau ternak toko dengan cara sistem dropship itu bisa banget. Nah,
Ada nih bumbu bumbu bambu fashion wanita kak fashion anak. Nah fashion wanita boleh sih fashion wanita. Fashion wanita mana nih? Coba sini aja cari fashion eh coba kata wanita. Sepatu wanita. Oh, kita ke fashion anak aja ya. Fashion anak. Karena tadi ada nih. Fashion bayi dan anak. Kita cari nih, terapkan kategori. Setelah seperti ini, kita tinggal ketik cari. Nah, ini untuk riset kategorinya dulu, ya. Setelah riset kategori, baru kita riset produknya dulu. Nah, langkah pertama untuk kita tahu bahwa tadi ingat ya, untuk jualan di Shopee dan produknya bisa laku itu adalah produknya dibutuhkan oleh orang. Kuncinya itu tuh, produknya dibutuhkan oleh orang. Supaya supaya kita tahu produknya dibutuhkan oleh orang itu apa? Di sini ada enaknya pakai tools kayak gini nih. Lihat nih. Ini kategori fashion bayi dan anak ya. Omset 30 hari terakhirnya nih. Total omset data 30 hari terakhir 1,6 M. 1,6 M. Jadi semua produk ya di kategori ini 1,6 M. Nah, kalau udah kelihatan kayak gini, berarti potensinya bagus banget. Karena ada juga yang per bulan selama 30 hari terakhirnya ya 200 juta, 300 juta. Nah, kalau mau masuk itu udah MM-an. Ya, jadi secara riset kategori seperti itu. Nah, berarti ini bisa kita pertimbangkan ya 1,6. Oke. Kita cari lagi yang lain misalkan fashion muslim. Ya, tadi ingat ya. Nah, kalau mau catat ya, fashion bayi dan anak tulis di spreadsheet atau di apa atau dicatat 30 hari terakhirnya 1,6. Apa cari lagi eh yang apa namanya? Yang paling besar gitu. Oh, ini nih 2,3 M. 3 M nih, 3 M. Nah, ini lebih besar lagi. Artinya kita udah tahu nih bahwa untuk kategori ini ternyata masih gede pasarnya gitu. Lalu setelah kita menentukan kategorinya, lalu kita ke riset produknya. Nah, dalam kategori ini kan banyak ya. Produk-produknya kan beda-beda ya. Ada kayak celana, ya ini tadi apa ya? Itu fashion muslim ya. Ini ada apa namanya? Ada kerudung, ada bentar, kerudung, ini apa nih? Tasbih digital, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita tentuin lagi produk mana yang paling laku. Nah, di sini kita riset produk di sini. Nah, riset produk apa? Contohnya apa? Misalkan kerudung udah terlalu banyak. Misalkan apa ya? Tadi ya fashion bayi dan anak. Setelan, setelan anak misalkan. Ini masukin judul ya, jangan terlalu panjang, cukup yang kata kunci intinya aja. Kata kunci intinya. Setelan anak, spesifikin ya, setelan anak wanita. Set produk nih. Setelan anak wanita. Misalkan dari fashion anak, kita kerucutin lagi ke setelan anak wanita. Nah, setelan anak wanita di sini total omset 30 hari terakhirnya itu 3,9 M. Lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Nah, ini setiap di refresh beda-beda ya, beda-beda beda apa namanya total omsetnya. Cuma di sini untuk kita dapat gambaran doang gitu. Gambaran bahwa oh omsetnya untuk produk ini sekian gitu. Nah, semakin banyak omset yang diperoleh, semakin bagus untuk kita jualan produk tersebut gitu. Nah, setelah kita tahu ini cara riset produk yang sesimpel ini kalau untuk riset produk di pakai tools gitu ya, pakai data pinter. Contohnya kita bisa nih lihat trennya juga nih. Lagi naik nih 275% ya. Ini di Bandung, ini produk baru loh. Di-upload 9 Januari ya. 9 Januari tahun lalu ya. Baru 1 tahun kita lihat omset 30 hari terakhirnya satu produk doang 100 juta, 99 juta ya 100 juta dalam 30 hari doang. Ini untuk satu produk ya. Satu produk dapat omset segini. Nah, berarti kita bisa jual yang produk kayak gini. Ya, riset produk itu biasanya untuk teman-teman yang dropship ya itu seperti itu. Jadi untuk tahu gambaran dong, oh produk ini lagi bagus. Nah, kita tinggal cari suppliernya gitu. Nah, kalau untuk teman-teman nih, ini catat ya, catat nih, catat. Buat teman-teman yang punya brand sendiri, ya punya atau produksi sendiri, dan produk ini kan udah kelihatan nih, omsetnya itu di 99 juta. Nah, kita bisa ikutin jualan produk ini. Ya, ini tinggal diklik nih, bakal masuk ke sini.
bakal masuk ke halaman Shopee-nya. Nah, teman-teman bisa jualin produk semacam ini. Oke, semacam ini. Dan tips lagi, gimana caranya supaya produk kita nggak sama? Nah, ini kan kita udah tahu ya, produknya kayak gini, penjualannya berapa. Nah, kita sebagai yang mau meng-create ulang, mau bikin ulang produknya, kita lihat penilaiannya. Dari yang paling kecil, bintang 1. Kesalahannya apa sih dari seller ini? Apakah bahannya atau apa? Cari di sini. Nah, kayak gini nih. Bagus cuma di bagian leher nggak pakai kerah karet jadi nggak bisa melar. Nah, teman-teman kalau mau jual produk kayak gini atau mau produksi produk kayak gini, pakai yang karet, pakai yang karet eh, jadi biar bisa melar ya. Karena memang ini kebutuhan pembelinya gitu. Lalu tapi jangan langsung dibuat, tes ini dulu, catat dulu apa aja kekurangannya. Ini gak ada kerah karet, lalu ini apa nih? Bajunya tidak menguasai kan roknya kurang panjang, lehernya kekecilan. Nah, kekecilan. Nah, yang lainnya bahannya tipis dan panas. Nah, teman-teman bikin produk kayak gini yang enggak panas, enggak tipis ya. Nah, itu yang harus teman-teman create. Jadi kayak gitu caranya untuk membuat produk. Ini lagi laku nih selama 30 hari terakhir nih. Omset 30 harinya 99 juta. Kita bisa ikuti nih. Tapi bahannya diperhatikan supaya produk kita berbeda dari kompetitor. Oke. Jadi seperti itu cara riset produk ya. Untuk teman-teman yang dropship ya tinggal cari aja atau chat aja nih DM nih toko ini apakah dia open dropship atau enggak ya. Ini masuk ke pembahasan kedua ya. Itu yang pertama tuh tadi riset produk ya. Selanjutnya sekarang untuk teman-teman yang dropship ya, cari dan negosiasi dengan suppliernya. Cari dan negosiasi dengan suppliernya. Karena kita udah tahu nih produk apa yang mau kita jual nih, yang tadi nih, yang ini kan. Ini kita udah tahu mau jual produk ini. Nah, sekarang kan gimana caranya kita bisa jual produk ini? Caranya adalah ini kan udah bisa kita chat nih. Ini udah bisa kita chat nih, ya. Jadi kalau kita eh, apa namanya? Kalau kita mau jual produk ini chat aja. Cara chatnya ya sesimpel ini. Halo Kak, kayak gini. Halo Kak, apakah open dropship? Nah, sesimpel ini. Tapi jangan cuma ke satu seller, lakukan ke seller-seller yang lainnya gitu. Akan di bawahnya ada nih yang mirip-mirip nih. Chat lagi kayak gitu. Jadi cari cari supplier itu nggak mudah, negosiasi dengan supplier itu nggak mudah. Cuma kalau kita terus-terusan cari supplier, masa sih nggak ada yang nyangkut satupun? Kita ngechat 10 orang atau 20 orang, 20 seller atau sorry 20 supplier, masa sih nggak ada yang nyangkut gitu. Nah, itu tugasnya. Tugas tugas kita ya chat terus aja gitu. Sambil riset riset produk. Nanti juga bakal bakal ada yang nyangkut gitu. Karena memang gini, yang jualan di Shopee itu nggak semuanya bisa jualan. Dalam artian gini, Bang, kalau saya jual produk ini, lalu saya jual lagi di Shopee, ya bisa laku ke produknya, gitu kan? Bisa laku nggak produknya? Jawabannya masih bisa, karena cara jualnya berbeda. Ya, ada kok supplier atau seller-seller yang jualan di Shopee, mereka upload tapi mereka nggak bisa jualan. Nah, itu yang membedakannya. Cara jualan di Shopee itu bukan sekedar upload doang, kita harus optimasi, kita harus ngiklan. Ngiklan juga ada strateginya. Cuma nggak saya bahas di sini ya, karena memang bakal kepanjangan, bisa habisnya bisa beresnya bisa minggu minggu pagi kali ya, bisa minggu pagi. Jadi saya bahas yang fundamentalnya dulu aja yang bisa teman-teman langsung praktekin gitu. Jadi itu cari supplier itu seperti itu. Atau kalau nggak salah di data pintar juga ada ya supplier ya. Kalau nggak salah ya, kemarin itu saya lihat. Nah, di data pintar juga ada nih supplier database. Jadi ini saya spill nih. Nih, bisa nih dicek nih. Supplier yang bisa nih. Ini tinggal kontak WA-nya dan ini dia udah open dropship. Ya, tinggal nanti teman-teman ekspor lah di sini. Ini banyak sekali ya produk-produk di sini atau cari di Shopee-nya juga bisa atau dimanapun lah. Cari supplier itu banyak sekali ya caranya. Cuma yang sering saya lakukan cari di Shopee atau pakai tools-tools seperti ini. Ya, itu yang kedua tuh. Negosiasi cari dan negosiasi dengan suppliernya. Nah, negosiasinya nanti tinggal jelasin aja sistem dropshipnya gimana gitu kan. Nanti saya akan jelasin. Nah, lalu ketika udah ketiga, sorry, udah cari supplier, selanjutnya kita bikin toko di Shopee. Kita bikin tokonya. Oke, kita bikin tokonya, upload produk dari supplier. Setelah melewati fase ini ya, negosiasi ya, dan udah deal-dealan gitu dengan suppliernya.
Nah, setelah kita bikin toko ya udah tinggal upload aja. Ya persiapan upload produk, ya optimasi foto produk, hitung harga jual, riset kata kunci, siapkan deskripsi produk. Nah, di sini teman-teman yang jual di Shopee ada gak yang jual upload produk itu langsung aja upload gitu tanpa memperhatikan ini. Optimasi dulu foto produknya. Karena kebanyakan kayak gitu ya, hanya sekedar upload produk, pas udah diupload produknya nggak laku, lalu jualan di Shopee mah susah. Padahal saya udah upload produk, saya nggak dapet pecah telur nih, udah nggak dapet penjual nih dari pertama kali upload. Padahal udah diupload. Nah, kebanyakan kayak gitu, hanya sekedar upload produk. Padahal di balik itu nggak sesimpel itu gitu. Ada foto yang harus kita optimasi, ada harga jual yang harus kita hitung, ada kata kunci yang harus kita riset, ya. Ada deskripsi produk yang harus kita bikin semenarik mungkin ya. Barulah kita upload produk. Jadi stepnya seperti itu. Nah, pertanyaannya gimana sih caranya gitu kan? Gimana cara memproses orderan dropship ini? Nah, ini gambarannya ya. Gambarannya ini dropshipper ya. Pertama dropshipper terima order customer ya, terima order customer. Tadi saya kelewat nih, yang ini. Nah, yang ini nggak saya jelaskan ya, gimana cara upload produk, optimasi, nggak akan saya jelaskan ya. Nanti teman-teman bisa cek YouTube aja ya. Di YouTube juga banyak, di YouTube banyak tentang cara upload produk gitu kan, tontonnya di YouTube atau di komunitas Discord saya juga ada ya, ada modul gratis di sini ya, ada modul gratis bisa ditonton gitu kan ya, flow dropshipping, riset produk, mencari supplier, bikin nama toko, bikin foto. Ini video ya by the way. Nah, ini video cara bikin toko di Shopee, terus siapkan foto produk, riset kata kunci dan sebagainya ini ada. Ini bisa langsung praktekkan dan ini testimoninya ada di sini. Yang dimana mereka ini mempraktekkan. Ini modul gratis bisa teman-teman tonton. Oke lanjut dulu ya. Jadi nggak akan saya jelaskan cara upload produknya ya. Oke. Nah, lalu pertanyaannya kan, gimana cara proses ordernya? Ya, gimana cara proses ordernya? Masih aman kan waktunya, Kak? Masih aman, Kak? Aman ya? Oke, lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya proses order untuk dropship itu gimana sih gitu kan? Nah, yang pertama itu gini, kan kita udah upload produk nih di Shopee, ya produk supplier. Nah, lalu dropshipper itu akan terima order dari customer, akan terima order dari customer. Selanjutnya, kita sebagai dropship itu kirim resi ke WA supplier. Ya, kirimnya PDF. Kan tadi kita minta ini ya, apa namanya, kita negosiasi dengan supplier di sini kan, di Shopee kan. Nah, nanti lanjutin di WA. Ya, cara kirim WA-nya gampang. Cara kirim WA-nya kayak gini nih. 0 paket 08. Cuma ini teknis sih. Intinya pakai kayak gini nih, biar nggak kedeteksi. Karena kan kalau kita ngirim nomor itu nggak bisa ya, kirim nomor WA nggak bisa atau nomor ya nomor-nomor yang tidak disetujui oleh Shopee itu nggak bisa. Makanya harus pakai trik ya. Itu bisa juga cek aja di YouTube. Nah, intinya nanti teman-teman minta WA-nya, lalu negosiasi di WA, nanti intinya ngobrol lebih dalam, apa namanya, komunikasi lebih lanjut di WA ya, cara sistemnya bangun hubungan juga di WA sama suppliernya, karena nanti ketika ada order dari pembeli kita proses pesanannya lalu kita kirim tuh resinya dalam bentuk PDF ke supplier gitu ya, dikirim. Nah, sekaligus kita bayar harga modalnya ke supplier. Misalkan harga modal yang ini itu tadi, yang ini nih misalkan nih, ini katakanlah 78.900 ya. Biasanya dikurangin 10% atau sampai 15%. Berarti 78.900 dikurangi 10%. Nah, berarti harga modalnya segini. Nah, kita bisa jual di angka ya 100.000. Itu bisa tetap laku. Yang penting kontennya menarik gitu ya. Foto produknya bagus gitu kan. Nah, kita TF tuh tadi 71.000 ke supplier, sekalian kirim resinya. Nanti si supplier itu yang akan packing dan kirim barang ke ekspedisi langsung tanpa perlu ke kita dulu, karena kan pengiriman itu ada maksimal ya, ada batas kirimnya ya. Misalkan pesanan tadi pagi harus dikirim di hari yang sama. Nah, kalau teman-teman beli dulu ke supplier lalu dikirim dulu ke teman-teman, nah toko teman-teman bakal kena pelanggaran. Karena apa? Karena melewati batas kirim. Makanya dengan cara kita kasih resi ke supplier,
nanti di semuanya di packing sama supplier gitu. Nah ini pertanyaan bagus nih. Kalau alamat tokonya ikut supplier apa beda bang? Nah untuk alamat tokonya pakai alamat supplier. Jadi supaya nggak kena selisih ongkir. Jadi kalaupun teman-teman ada yang tinggal di Bali, di Bandung, suppliernya ada di Jakarta atau ada di Bogor. By the way, saya tinggal di Bogor ya. Misalkan di Bogor, suppliernya di Bogor, nanti nggak kena selisih ongkir tuh, karena kita pakai alamat dari suppliernya langsung gitu. Nah setelah itu udah barangnya dikirim ke pembeli, lalu sampai ke pembeli dan barang diterima oleh customer dan uang masuk ke saldo penjual. Nah, proses ulangi prosesnya kayak gitu-gitu terus. Ya, kalau mau bikin toko nih buat teman-teman yang udah punya toko, lalu tokonya stuck gitu-gitu aja, coba riset dulu produknya, apakah produk teman-teman itu memang dibutuhkan atau enggak. Kalau enggak, ya udah tetap jalanin toko itu sambil bikin toko yang baru, yang dimana produknya produk orang lain, produk dropship. Jadi ternak toko itu bukan kita bikin toko lain, kita bikin toko kedua, lalu upload produk yang sama. Jangan kayak gitu. Karena kalau kayak gitu ya nantinya kita bagi-bagi kue sama toko kita sendiri gitu. Toko kita sendiri. Makanya kalau mau ternak toko itu, lebih bagus itu kita jual produknya beda-beda. Nah, kita pakai produk orang lain, ya kita mau main herbal misalkan, mau main peralatan rumah, peralatan elektronik, fashion dan sebagainya. Jadi kita bisa eksplor segala. Yang penting apa? Kuncinya belajar dulu caranya, belajar dulu negosiasinya dengan supplier gitu. Ya, jadi ini yang saya lakukan dan member-member komunitas saya lakukan ini dan terbukti berhasil gitu. Jadi ini yang akan kedepannya saya akan apa namanya membangun gerakan seperti ini karena saya bosen juga ya denger teman-teman sendiri gitu ya, teman-teman saya sendiri mau sih jualan online tapi beralasan nggak punya produk lah inilah itulah gitu. Jadi saya bangun yang kayak gini. Nah, lebih enak dropship atau affiliate mas? Sama-sama enak kalau ada uangnya. Kak Hisham, sama-sama enak kalau ada uangnya. Nah, tergantung ya jawabannya ya. Kalau karena saya main di dropship, lebih enak dropship. Dulu saya pernah main affiliate-nya tapi bukan produk fisik, tapi affiliate produk digital. Sama-sama enak juga, duitnya gede gitu. Cuma kan pengennya stabilitas atau kedepannya bagus gitu. Nah, salah satu caranya dropship. Affiliate juga bisa 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 oke kok karena mentor-mentor di luar sana yang jadi affiliate kan omsetnya gede-gede tuh ya sehari dapat sekian gitu kan tuh udah bisa ya. Tadi ada yang nanya COD mana ya? Kalau pembayaran lewat COD seperti apa Bang caranya sama? Kan pembeli beli nih. Pembeli beli lewat pembeli beli. Ada customer nih beli ke toko kita, order di Shopee, pembayarannya COD kan. Nah, tetap kita kirimnya kan resi ke supplier. Kirimnya resi ya, resi si pembeli tadi ya kita cetak resinya, kita bayar juga ke supplier, lalu dikirim nanti dicetak resinya dicetak sama supplier, lalu ditempel ke produknya, dikirim. Nanti uangnya bakal masuk COD ke saldo penjual langsung ke toko kita. Nah, kita itu nalangin dulu uang modalnya ke supplier gitu. Nah, ini lebih lebih eh, minim resiko dibanding kita stok barang. Kalau stok barang, ya, kalau stok barang itu kita udah ngeluarin modal untuk beli produknya, kita udah hire karyawan atau kita masih packing sendiri, tetap kan perlu alat-alatnya gitu kan. Tapi yang paling besar itu kita punya stoknya nih, punya apa namanya puluhan stok atau bahkan ratusan dan ribuan gitu. Nah itu kan kita udah keluar modal di awal ya untuk stok. Nah kalau barang yang nggak laku gimana? Kalau barang yang nggak laku, kita harus keluarin loh itu stoknya loh, karena uang kita ada di sana. Nah, beda sama dropship. Kalau dropship itu kan kita nggak stok, kita cuma bikin toko. Toh, kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa kan kita nggak punya stok gitu. Jadi ini cara untuk eh, teman-teman bisa terjun ke dunia Shopee gitu ya. Untuk langkah awalnya lewat dropship seperti ini tadi caranya riset produk. Sekali lagi, nggak mungkin bisa langsung paham. Nanti ada materi ulangnya atau rekamannya bisa ditonton ulang. Kalau misalkan retur gimana Mas? Kalau retur ya itu tinggal deal-dealan sama suppliernya. Ya, tinggal deal-dealan sama suppliernya seperti apa Mas? Mas Hisham. Ya. Kalau memang suppliernya pengen ya udah gak apa-apa dijadiin stok aja itu boleh. Atau pengen di biasanya kan memang retur itu apa namanya risiko kita sebagai seller kan, sebagai pemilik toko gitu. Tapi tergantung ada juga supplier yang contohnya kan saya juga bukan cuma sekedar dropship ya, saya juga
ada yang Harvey Kids Collection itu kan produksi sendiri kan. Jadi saya bikin pasukan dropship, kalau ada returan saya jadiin stok barangnya. Jadi untuk orderan selanjutnya nggak usah bayar harga modal lagi. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ingat ya, itu materinya ya. Itu materinya tadi. Mudah-mudahan bisa paham dan ingat kata-kata ini lagi, income datang dari action bukan dari belajar. Barusan teman-teman udah belajar gimana step by step jualan di Shopee. Sesimpel itu sebenarnya. Walaupun di dalamnya nggak simpel, sama aja lah. Semua industri juga saya nggak memanis-maniskan kata-kata ya. Tapi memang semua industri apapun itu capek juga. Tapi ya lebih minim aja resikonya gitu. Nah, ingat kata-katanya ya tadi udah belajar, tapi income itu datangnya dari action, bukan dari belajar. Nah, eh, teman-teman silahkan belajar lebih lanjut, bisa di YouTube, bisa nonton nanti ikut-ikut webinar data pinter lagi seperti ini, atau di Instagram saya konten, atau di Discord yang modul gratis, atau dimanapun itu ya, atau di komunitas saya ya, di bimbingan. Yang penting teman-teman belajar ya, bisa belajar mandiri, bisa belajar bareng di komunitas ya, gabung komunitas supaya teman-teman gak perlu trial dan error sendiri. Jadi biar bisa langsung diarahin gitu. Saya nggak jualan kelas, saya maksudnya di webinar ini saya nggak akan jualan kelas. Ini lebih ke arah awareness aja ya buat teman-teman. Lalu goalsnya di Marketplace Empire itu simpelnya seperti ini ya. Jadi saya bekerja sama dengan supplier-supplier di Indonesia, produknya bisa dimasukin ke ini goalsnya ya, ini apa namanya, eh, keadaan kita sekarang di Marketplace Empire gitu ya. Suppliernya masukin produknya ke Marketplace Empire, nanti dropship bisa akses produknya di sini. Jadi nggak usah ke sini nih, nggak usah ke suppliernya langsung, tapi ke Marketplace Empire aja gitu. Di sini udah kita, jadi Marketplace Empire itu sebagai penengah antara supplier sama dropship, sebagai jembatan mempertemukan antara supplier dan dropship. Karena kebetulan saya punya kenalan beberapa supplier ya, dan saya juga tahu nih orang-orang yang pengen jualan tapi nggak punya produk. Nah, dan juga supplier tadi nggak bisa jualan. Loh, saya berpikir kenapa saya nggak ketemukan saja ya antara supplier dan dropship. Makanya saya bikin Marketplace Empire di tengah-tengahnya untuk menjembatani, untuk memfasilitasi. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, untuk saat ini produk siap jual by Marketplace Empire itu ada puluhan ya, baru-baru ada puluhan. Ya, ada bumbu masak, ada dompet STNK, ini winning nih. Ini winning, ini yang saya jual juga. Lalu sandal anak perempuan nih Harpy Kids. Lalu ada fashion batik, fashion pria, hijab, ada juga hijab, perawatan kuku, tas, sepatu sandal, fashion wanita, fashion muslim, fashion kebaya. Ini akan terus update untuk produk siap jual ini. Cuma sementara baru segini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau dijualkan produknya, bisa kontak saja Marketplace Empire, ada IG-nya. Nah, mantap Marketplace Empire, boleh dong saya jadi supplier, boleh. Nanti kontak aja di IG saya langsung ya, Fadli Muhammad, nanti saya balas. Ya.